Kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan mama. Lumayan kan buat jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cita-citaku menjadi anak soleh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada video tadi, anak-anak sudah melihat ya, dua video. Yang pertama, seorang anak yang diperintah oleh ibunya untuk membeli sesuatu ya, dan masih ada uang kembalian. Yang kedua, seorang anak yang ketika ujian karena dia tidak hafal atau tidak ingat, bahkan tidak belajar, maka dia mencontek. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat memahami makna jujur. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk jujur. Dan yang ketiga, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur merupakan perilaku, ucapan, apa adanya. Jadi ketika baik ya dibilang baik, ketika buruk ya dibilang buruk. Nah, misalnya orang berjualan, ya jual buah, kalau buahnya manis, ya bilang manis. Kalau buahnya masam, ya bilang masam. Jangan sampai berbohong, ya tidak jujur, karena akan mendapat dosa. Untuk jujur, yang pertama, bentuknya jujur itu yang pertama, jujur kepada Allah. Bentuk jujur kepada Allah, yang pertama itu takwa. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Contoh, perilaku takwa menjalankan perintah Allah, ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu, menjalankan puasa, berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Itu contoh perilaku takwa yang menjalankan perintah Allah. Terus menjauhi larangan Allah. Contohnya, ya, tidak menghina teman, tidak bertengkar, tidak memakan makanan yang haram. Itu merupakan larangan-larangan dari Allah contohnya. Yang kedua, ketika kita melaksanakan ibadah, itu harus ikhlas. Itu merupakan contoh perilaku jujur kepada Allah. Jangan sampai segala ibadah kita dasari tidak ikhlas. Kita misalnya mengharapkan pujian orang lain, itu malah tidak dapat apa-apa nanti ya. Percuma saja. Soal yang pertama, apakah arti takwa? Soal kedua, sebutkan 2 contoh takwa. Bentuk jujur yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Ya. Caranya,
Ya, yang pertama contohnya tidak mencontek ketika ulangan, atau misalnya tidak menyontek tapi menirun, ya, mencontoh jawaban teman, melihat jawaban teman ketika ulangan, itu juga tidak boleh. Yang kedua, tidak memaksakan diri. Maksudnya, ketika kita tidak mampu, ya, atau sedang sakit misalnya, ya, kita jangan memaksakan diri karena akan menyiksa diri sendiri. Yang ketiga, ya, gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Apabila kita mampunya hanya membeli misalnya sepatu yang harganya 50.000, ya beli yang harga 50.000. Tidak usah memaksakan yang harganya 1 juta, 2 juta. Nanti malah akan menyiksa diri sendiri. Contohnya lagi, ya, ketika kita diberi uang saku oleh orang tua sehari 3.000, ya kita jajan, membeli jajan juga maksimal 3.000, maksimal loh, paling banyak 3.000. Jangan sampai kita berbohong kepada diri kita sendiri. Wah, bagaimana caranya supaya dapat membeli jajan lebih dari 3.000? Misalnya, nanti malah mengambil milik orang lain. Nah, itu yang, atau misalnya lagi membeli jajannya banyak tapi bilangnya sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena apa? Akan merugikan orang lain, akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan selalu merasa gelisah, akan selalu merasa ketakutan kalau ketahuan. Soal yang ketiga, dalam video yang pertama tadi ya, mengapa termasuk perbuatan tidak jujur? Jujur yang ketiga, jujur terhadap orang lain. Orang lain itu bisa misalnya orang tua, kakak, adik, teman, guru, selain diri kita sendiri. Contohnya, tidak berbohong kepada orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Jadi, segala yang kita ucapkan terhadap orang lain juga harus jujur. Jangan sampai kita berbohong. Karena ketika kita berbohong, suatu saat kita akan berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah kita perbuat. Selain itu, kalau orang lain tahu kita sering berbohong, maka kita tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Mengakui kesalahan. Caranya bagaimana? Kita harus berani dulu bahwa kesalahan yang sudah kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus berani, tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan. Ya, kita caranya bagaimana? Dengan mengungkapkan kesalahan kita apa terhadap orang lain. Misalnya, ketika kita tidak sengaja menjatuhkan tas milik teman sampai kotor, teman kita nggak tahu. Nah, kalau kita diam juga tidak tahu. Tetapi sebagai orang yang jujur harus minta maaf. Kalau bisa tasnya dibersihkan juga. Yang ketiga contohnya menepati janji. Ya. Kalau tidak menepati janji merupakan salah satu tanda orang munafik. Ya. Orang yang menepati janji, contohnya ketika janjian dengan teman, nanti belajar kelompok ya, misalnya jam 4 setelah sholat asar. Ya, kita harus menepati janji, karena kalau kita tidak menepati janji, maka teman kita pasti akan menunggu kita.
ya, merasa cemas, kok tidak hadir, ada apa. Bahkan kalau tahu kita memang sengaja tidak hadir, maka teman kita pasti akan marah. Soal yang keempat, mengapa kita tidak boleh berbohong? Soal yang kelima, bagaimana cara kita mengakui kesalahan? Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.